Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Camat selaku inisiator yang sudah memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada kami untuk mengisi taujih pada malam hari ini. Tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, pemuka agama, alim ulama, Ustaz Ilham yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Indah Amma, patuan-patuan, kawalan, agayulai, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling pantas selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam, kesempatan waktu luang, dan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyemarakkan amaliyah Ramadan kita yang insya Allah malam ini kita memasuki hitungan ke-19 puasa di Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini informasinya kita memperingati nuzul Quran. Berapa lama kita ceramah memperingati nuzul Quran ini? Sekurang-kurangnya 60 menit, sekurang-kurangnya. Tapi oleh Pak Camat lesingan lawas, serubit-rubit saja. Kira-kira 10-15 menit atau 20 menit. Alhamdulillah salah 5 menit ini. Sisa 5 menit.
Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dibantu dengan program COVID-19. Kenapa? Karena biasanya kalau di pekan pertama kedua yang tadinya jamaah mengalami kemajuan, tapi dengan adanya menjaga jarak maka tetap tidak maju-maju. Masjid, musala, langgar hampir seluruhnya kelihatan penuh ya, karena jaga jarak. Bayangkan ini ada 2 orang yang bisa diisi, tapi kita harus menjaga jarak. Ikhtiar kita, mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Dan yang kita syukuri lagi, tahun ini tidak seperti di tahun yang kemarin. Kita masing-masing sholat tarawih di rumah. Makanya para bapak di tahun lalu pusing ya, menghafal ayat. Karena mau tidak mau harus jadi imam di rumah masing-masing bagi yang tarawih. Kalau nggak ada yang nggak ada. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuzul Quran yang seyogyanya di malam 17 Ramadan kita peringati. Kalau istilah yang mahfum dan sering kita dengar, nuzul Quran itu peringatan diturunkannya Al-Quran. Ada 2 pemaknaan nuzul Quran itu, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, lalu dari langit bumi diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemaknaan nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan yang sangat singkat 10 sampai 15 menit ini ya, kita langsung saja mengambil sedikit hikmah dari nuzul Quran yang kita peringati pada malam hari ini. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Ilham surat kedua Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, dan ada ayat di 185 Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda fil wal furqan. Ini dalil atau surat firman Allah yang menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Al-Furqan, mana yang baik, mana yang buruk. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau produk Toyota di pabrik sebanyak-banyaknya, atau Honda, atau apalah mereknya, maka setiap produk yang diproduksi itu dalam pengoperasiannya pasti ada pedoman dan petunjuk supaya di dalam pengoperasiannya tidak salah. Karena kalau salah dalam pengoperasian unit atau apapun namanya yang diproduk oleh pabrik, maka itu akan berakibat fatal. Maka setiap pabrik
yang memproduk apakah mobil, apakah motor, yang notabene adalah bermotor, bermesin, maka sudah dipastikan ada pedoman, ada petunjuk penggunaannya, perawatannya dan lain-lain sebagainya. Maka kalau Honda mengeluarkan produk itu, otomatis perusahaan Honda lah yang mengeluarkan pedoman dan petunjuk itu. Mustahil perusahaan yang lain. Analogi berpikir ini samalah seperti kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, lalu kemudian Allah ciptakan kita manusia dan seluruh alam semesta yang ada di antara langit dan bumi. Maka Allah ciptakan pula petunjuk dan pedoman bagaimana kita hidup di dunia ini. Tidak dilepas begitu saja. Maka ada pedoman dan petunjuk. Pedoman dan petunjuk inilah yang di awal-awal surat Al-Baqarah dikatakan Allah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, kata Allah, yang di dalamnya petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak keliru dalam menapaki perjalanan kehidupan ini, maka ikuti petunjuk itu. Ikuti pedoman itu. Allah sudah katakan ini kitab, ini petunjuk. Maka sudah semestinya wajib untuk kita ikuti pedoman itu. Pertanyaannya, sejauh mana kita sudah mengikuti petunjuk yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penciptaan Allah kita ke permukaan bumi ini dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, patuh, tunduk, menyembah kepadaku. Itulah perkataan Allah bahwa kita diciptakan ke permukaan bumi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kita mengimplementasikan dan mengaplikasikan bagaimana kita beribadah itu, maka diberikanlah petunjuk dan pedoman yang namanya Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an itu bicara tentang hal-hal yang bersifat global dan umum, diperjelaslah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, goal kita memperingati nuzul Quran ini agar kita mengikuti petunjuk yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu yang mengajari mengaji. Di zaman-zaman kami dulu masih lakanak, pinjalin basapar. Maka anak sekarang mengerti kayalah. Jadi yang diganta mengaji itu, ya Ustaz Ilham lah. Pinjalin basapar 5, 3. Jadi muntah salah sarubit hurufnya, pilakuk tengah belakang, pokoknya birabis. Nah, tujuan tetap tanakal, lari mengancing atuh. Siapa dampa mengaji di pupu kan? Tapi lu takut, ya dengan balairan air mata, sikut-sikut, tetap saja. Nah, keuntungan kita yang sempat merasakan didikan itu, alhamdulillah. Hafalan-hafalan masih kita SD, SMP oleh guru-guru agama kita dulu. Alhamdulillah sampai ke ini dibawa, walaupun tidak menambah-nambah. Kenapa? Entah ini bebal, kayak bebalnya. Karena memang Al-Quran ini berangkat dari kesucian hati. Kalau tidak dengan kesucian hati, berat.
Kita sering mendengar Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Quran. 9 tahun berarti anak lebih besar anak tadi, 9 tahun. Suatu waktu hilang hafalan sepotong. Ternyata setelah dipertanyakan kenapa hilang hafalan sepotong, kita lihat kumpas saja serubit, batis, serubit pulang, hilang apalah. Nah, banyak apa kita hari ini membuka HP, baru membuka dari nak belajar mengaji, talan lain-lain tak keluar. Belum lagi satu jalanan, lain batis, tak lengkap dapat kita lihat. Atau salah satunya juga menyuruh bal. Jadi berterima kasih kita kepada orang-orang tua kita dulu yang menggembleng, membina, membimbing, walaupun dengan rasa kekerasan yang menurut kita yang hari ini tidak pas lagi. Konon tidak bisa lagi, sudah ada HAM. Ya. Makanya lah anak sekarang tidak dapat kita pukul, tidak dapat kita lilis, ingar batulah itu. Jadi bersyukurlah kita. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah SWT. Maka goal daripada kita memperingati nuzul Quran, bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran, itulah sesungguhnya agar pedoman hidup ini dapat benar-benar kita hayati, dapat kita implementasikan, dapat kita amalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan? Baca, pelajari. Apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini, orang-orang semestinya harus sudah punya target. Nggak bisa selembar, 2 lembar sehari. Nggak dapat 2 lembar, 5 lembar. Nggak dapat 5 lembar sejus sehari. Terbalik. Terbalik. Dibalik saja. Nggak dapat selembar ditambahin. Jadi setidak-tidaknya bulan Ramadan ini kita rajinkan membaca Al-Quran. Lalu pada guru agama, ustadz ustazah yang memberikan ajaran kepada anak-anak, jangan hanya sekedar hatam, lulus wisuda. Dulu udah pernah kita wisuda ini, sekarang ini mangka mengalih batas rubit wisuda. Ya enggak apa-apa juga, dapat juga kan ingat-ingatan kan. Cuma yang jadi persoalan, tanamkan kepada anak-anak kita begitu wisuda jangan binggang, baca terus. Karena mudah dibaca hilang. Apalagi di dalam bulan Ramadan kita harus punya target. Sekurang-kurangnya 1 kali khatam. Alhamdulillah di Gunung Tabur ini, apalagi jamaah yang hadir ini, insya Allah biasa telah khatam sekali 2 kali. Ya. Paling tidak ada membuka lah selembar 2 lembar. Paling tidak ada tuh seburuk-buruknya, Pak. Jangan sampai Quran bamburan dari dibaca. Siapa tahu dengan Ramadan kali ini Allah berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kita, karena dilipat gandakan oleh Allah. Semua kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kata Rasulullah, membaca Al-Quran alif lam mim, bukan 1 huruf kata Rasulullah, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. 1 huruf diberikan 10 kebaikan. 10 kebaikan dilipat gandakan 70. Lalu 70 dilipat gandakan oleh Allah 700. 700 dilipat gandakan tidak terhingga. Itulah yang ingin kita kejar di dalam bulan Ramadan. Para sahabat ketika Ramadan dia benar-benar berlomba membaca. Kita teringat di tahun lalu almarhum bupati kita, sama-sama kita kirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Di Ramadan lalu beliau almarhum sampai beberapa kali dia menghatamkan Al-Quran. Bahkan dalam 1 hari dia tembus 5 sampai 10 juz 1 hari. Ternyata kita pun bisa.
walaupun tidak sejumlah itu. Apalagi para sahabat yang setiap 3 hari dia khatam. Masya Allah, luar biasa. Nah kita targetnya sejuz sajalah. Sejuz, sekali khatam maksudnya. Kamu udah dapat sama sekali ya mengalib bata, paling tidak ada demi itu kan. Kenapa? Karena ini kata Allah petunjuk, ini pedoman, harus berintegral dengan kita, menyatu dengan kita. Ini petunjuk. Keutamaan daripada membaca Al-Quran itu, selain dilipat gandakan oleh Allah pahala yang kita membaca tadi, huruf alif saja, para pakar berpendapat huruf alif dalam Al-Quran itu ada 48.870 alif yang paling banyak. Baru lam 46.000 sekian. Kalau satu kali hatam kita membaca seperti itu, sekian ribu kalikan 10, kalikan 70, kalikan 700, dan kalikan tak terhingga, disitulah Allah memberikan ampunan dan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Maka nanti Al-Quran ini juga di yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang ingin kita raih di dalam membaca Al-Quran ini. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa kepada Allah. Karena belajar membaca Al-Qur'an hari ini, di zaman hari ini itu banyak metode sudah. Namun dulu kita mengaji kan bersakit. Ada alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Sekarang ini tidak ada, langsung A, I, U dibaca. Artinya ada akselerasi, ada percepatan. Makanya umur 50, 60, 70, kalau dia seksama, konsentrasi, fokus belajar, 1 jam sampai 3 jam dia sudah bisa membaca Al-Quran. Cuma pertanyaannya, dapat atau jada? Nah, mudah-mudahan kita yang masih muda-muda, belajarlah kita membaca Al-Quran. Mumpung masih ada waktu. Tapi bukan berarti orang tua jangan belajar. Justru orang tua ini juga apalagi bersakit-bersakit dalam membaca kan. Banyak metode, banyak cara. Dan guru pun alhamdulillah di Berau ini Masya Allah, khusus di daerah Berau. Ada daerah-daerah yang susah untuk mencari guru ngaji, tapi di Berau insya Allah berhamburan guru-guru, tinggal kita mau apa enggak. Jadi memang butuh keseriusan kita, karena ini petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Inilah yang nanti akan datang membantu kita, memberikan syafaat kepada kita. Jadi bukan gelar kita yang berderet, bukan pangkat jabatan kedudukan kita yang tinggi, bukan. Tapi Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, lalu kita baca, kita amalkan. Membacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kita mampu mentadaburinya, mengimplementasikannya, mengamalkannya, jauh lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pengen berpanjang-panjang, tapi dinya camat 10 sampai 20 menit. Setelah 21 menit, namun aku sejam tahan saja. Cuma dan kita cara tahan, apalagi kita nak tarawih lagi kan. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dalam rangka untuk kita menambah saqafah, wawasan keilmuan, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita seperadian, kita berpula, kita sama-sama
mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita yang tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Jadi mulai sekarang nanti dipikir-pikirkan mati itu. Pikir-pikirkan. Tiap hari kita mendengar. Amun dulu di SD ini kawal tan meninggal. Demi itu SMP bapak kawal tan meninggal. SMA paman kawal tan meninggal. Nah hari ini lain kawal lagi. Orang-orang tak, orang tua tak, ini tak, dan bisa jadi gilirannya ke kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mengakhirkan Ramadan yang kurang lebih 12 hari lagi ini. Terus semangat, jangan kita menjadi orang-orang yang gagal di jalanan. Karena puasa ini ibarat kompetisi. Namun kita dalam main bola pesertanya banyak, Sambakungan, Maluang, Batu-Batu, Rais datang. Itu setengah kompetisi main terus. Tapi amun sistem gugur ya sama dengan tarawih ini. Sistem gugur, malam pertama penuh di mana-mana. Demi itu sepekan, 2 pekan, nah, masuklah ke semifinal. Kita ini sudah semifinal ini. Kan dia amun talla 10-3 yang terakhir, nah, mulai langau-langauan. Karena apa? Itulah para finalis, calon-calon jawara, calon-calon yang akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk finalis itu, bertahan dengan kondisi kita walaupun menjelang akhir Ramadan, tapi kita kuatkan untuk tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.